Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat ya di rumah. Tetap semangat ya. Walaupun belajarnya kita berjauhan, insya Allah teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia di tema 2 subtema 1. Teman-teman silakan dibuka halaman 77. Kita akan belajar mencari informasi penting yang terdapat di dalam teks. Apa sih yang dimaksud dengan informasi? Teman-teman silakan bisa dibuka halaman 77, bahwa informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi itu dapat membuat seseorang itu mengetahui dan memahami suatu hal dengan informasi yang dibaca tersebut. Nah, salah satunya adalah pasti. Bagaimana cara memahaminya adalah dengan membaca teks dengan cermat, ya, dengan cermat. Apa maksud dengan cermat? Dipahami dengan baik-baik, dibaca dengan baik, ya, kemudian berusaha untuk memahami. Ada ketelitian di sana, ya. Namanya cermat itu berarti ada ketelitian. Jadi teman-teman baca dan kalian berusaha memahami dari setiap teks yang terdapat di dalam buku, seperti itu. Nah, di sini teman-teman setelah membaca informasi tersebut, teman-teman dapat memperoleh informasi dari pertanyaan-pertanyaan, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, pertanyaan-pertanyaan yang kita buat bisa jadi, dan kemudian kita buat juga jawabannya. Jawabannya dari mana? Jawabannya adalah dari teks tersebut. Nah, kata tanya yang digunakan adalah apa, kemudian di mana, kemudian mengapa, bagaimana, berapa, ya, seperti itu. Itu adalah macam-macam kata tanya yang kita gunakan untuk membuat membuat pertanyaan. Pertanyaan dibuat dari mana? Dibuat dari teks yang sudah kita baca. Kemudian kita buat jawabannya. Jawabannya dari mana juga? Jawabannya dari teks juga, gitu ya. Dari teks yang sudah kita baca. Di sini teksnya contohnya adalah wisata hutan Desa Bumi Gemilang, ya. Desa Bumi Gemilang. Di sini teman-teman diberikan contoh dalam buku halaman 78 bahwa di sini ada pertanyaan dan kemudian ada jawabannya. Dari mana jawabannya? Dari teks yang sudah ada. Seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui teks, ya, mengetahui informasi yang terdapat di dalam teks. Informasi diperoleh dari kata tanya yang kita buat, dan kemudian kita juga membuat jawabannya tersendiri. Dan kita lanjutkan halaman 82. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, di sini teman-teman bisa baca, dalam sebuah teks terdapat banyak informasi. Biasanya setelah teks diberikan, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar lebih memahami isi teks tersebut. Nah, jawabannya dari mana? Dari teks, ya, yang kita baca. Nah, kita dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting yang untuk memudahkan teman-teman memahami informasi yang terdapat di dalam teks, maka teman-teman garisbawahi saja mana kata-kata penting yang terdapat di dalam teks tersebut. Misal, ada kalimat yang menyatakan tentang tokoh, kemudian juga menyatakan tempat, kemudian juga menyatakan sebab akibat atau informasi-informasi lainnya. Silakan teman-teman garis bawahi. Nah, dengan demikian teman-teman akan semakin mudah untuk membuat pertanyaan dan mengetahui jawabannya. Seperti itu. Nah, di sini dicontohkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, ini adalah macam-macam kata tanya yang teman-teman bisa membuat pertanyaan dari teks yang dari informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Teman, halaman 84. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran itu subhanallah teman-teman, ketika membuat peta pikiran, ini adalah merupakan cara kreatif dan efektif dalam memahami informasi yang terdapat di dalam teks, ya. Jadi kalau kita membuat peta pikiran, sebenarnya itu adalah mewakili dari ide pokok yang terdapat di dalam teks itu sendiri, ya. Nah, di sini silakan teman-teman buka di halaman 84, dan di sini ada di halaman 85 dicontohkan, ya. Di sini teman-teman nanti untuk latihan silakan untuk membuat peta pikiran berdasarkan teks yang terdapat di dalam buku halaman 85, indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Nah, di sini teman-teman silakan mencari jawabannya yang terdapat di dalam teks tersebut, ya. Di sini sudah ada pertanyaannya, apa yang diusulkan Renata kepada
Pak RT. Kemudian mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota dan selanjutnya itu. Jadi teman-teman bisa membuat latihan, mengerjakan latihan ini di rumah. Dan juga latihan yang kedua, teman-teman bisa mengerjakan halaman 82. Di halaman 82 silakan teman-teman mencari informasi yang terdapat di majalah atau di buku pelajaran juga boleh, atau mungkin di internet. Silahkan di artikel-artikel yang terkait dengan salah satu organ atau alat pernafasan manusia yang terdapat di dalam buku boleh, seperti itu. Bisa di majalah, bisa kemudian di internet. Silahkan teman-teman sekreatif apapun terserah, yang penting teman-teman bisa mencari satu teks dan kemudian membuat pertanyaannya ya. Ada kata tanya ya. Di sini teman-teman lihat buku halaman 83 ya, teman-teman membuat tabel ya. Tabel ada nomornya, kata tanya, kalimat tanya dan jawaban ya. Di sini di nomor 1 dicontohkan misal di mana. Nah, kalimat tanyanya di mana letak paru-paru manusia? Kemudian jawabannya paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada. Nah, contoh misalkan apalagi? Misal bagaimana? Ya, kata tanya bagaimana. Nah, apa kalimat tanyanya? Bagaimana cara manusia bernafas? Misalkan seperti itu. Nah, jawabannya apa? Ya, dengan menghirup oksigen dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida dengan menggunakan alat pernafasan berupa hidung dan kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian dihembuskan lagi mengeluarkan karbon dioksida, seperti itu. Nah, itu adalah contoh pertanyaan yang silakan teman-teman mencari teksnya yang terdapat di dalam buku ataukah mungkin di internet atau majalah, terserah. Nanti silakan teman-teman membuat mencari teksnya dulu, kemudian membuat pertanyaan dan jawabannya sekaligus. Ya, demikian mungkin yang bisa Bun Nurul sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.